Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali kita belajar di pelajaran tematik. Masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kita masuk dalam subtema 2, manusia dan lingkungan. Dan hari ini khusus kita akan belajar di pembelajaran 3. Pembelajaran 3 mencakup muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Nah, tujuannya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Tujuannya untuk apa? Tujuannya antara lain nanti akan disajikan sebuah peta. Dengan mengamati peta tersebut, kalian akan mampu mengidentifikasikan potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Kemudian melalui mengamati peta, kalian juga akan bisa mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi di Indonesia. Kemudian dengan mengamati peta nanti kita juga bisa menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Kemudian kita bisa menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Nanti juga akan sedikit wawancara yang akan kalian lakukan dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu, dengan tujuan kalian bisa mengidentifikasi keberagaman penduduk daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian juga akan disajikan bacaan, ya. Melalui bacaan itu kita akan menentukan ide pokok dengan tepat. Tentunya untuk menentukan ide pokok, kalian akan lebih mahir lagi karena sudah beberapa kali kita ulang. Ya, coba sekarang kalian perhatikan ada peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, kalian amati gambar tersebut. Nah, dulu waktu kalian kelas 4, kalian pernah belajar tentang pengertian peta. Masih ingat apa itu peta? Ya, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, gambaran permukaan bumi yang dilukiskan itu bisa meliputi wilayah yang sempit atau wilayah yang luas. Ada 2 macam peta, masih ingat ya, ada peta umum dan ada peta khusus. Peta umum menggambarkan suatu daerah secara umum. Nah, dalam peta umum biasanya digambarkan kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Jika peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus biasanya disebut dengan peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya peta kepadatan penduduk di Indonesia. Jadi peta yang ada di sini ini merupakan contoh dari peta khusus. Nah, anak-anak, di situ sudah ditayangkan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Sekarang kalian lihat, nah kalian perhatikan di situ ada legenda, ada gambar warna-warna yang menunjukkan kepadatan penduduk. Dimulai dari warna hijau, hijau muda, kemudian warna biru muda, warna kuning, warna pink, warna coklat muda atau orange ya, hampir keorenan gitu. Kemudian merah. Yang penduduknya jarang di situ kita lihat dengan warna yang hijau. Hijau yang tua yang pertama itu menunjukkan kalau penduduknya masih jarang. Kemudian yang merah itu menunjukkan bahwa padat. Sangat padat sekali yang merah ya. Nah, kita akan belajar, kalian akan mengamati dulu. Nanti setelah mengamati kalian akan bisa menjawab pertanyaan berikutnya.
Silakan diamati terlebih dahulu. Ya anak-anak, sekarang kita lihat tabel di halaman 77. Coba kita akan isi bersama-sama ya. Dimulai dari nomor 1. Pulau mana yang paling padat penduduknya di Indonesia? Coba dari warnanya kalian sudah ketahui yang paling padat pulau apa? Ya, pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Yang nomor 2, pulau mana yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ya, kita lihat ada pulau sebelah kanan itu pulau apa? Pulau Papua. Pulau Papua paling sedikit jumlah penduduknya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kalian lihat Provinsi Lampung ada di Pulau Sumatera. Ya, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Kemudian yang nomor 4, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Yuk kalian lihat Pulau Papua Barat. Pulau Papua ada di sebelah kanan. Nah, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Dan yang terakhir, nah berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Kalian tinggal di Provinsi Jawa Tengah. Tuh lihat Jawa Tengah, warnanya coklat ya, oranye ya. Nah, Provinsi Jawa Tengah berarti berapa jumlah kepadatan penduduk? Sekitar 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Ya anak-anak, sekarang amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian lihat di halaman 78 ya. Setiap tahun Indonesia itu mengalami pertumbuhan jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk tersebarnya tidak merata. Setiap wilayah memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Pulau Jawa itu pulau dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Nah, kepadatan tersebut terdiri dari penduduk yang berasal dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Suku bangsa itu apa? Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu wilayah dan memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas tersebut berupa ragam budaya. Ragam budaya itu apa saja? Ada bahasa daerah, tari tradisional, pakaian adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, dan rumah adat. Nah, kita lihat contoh persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita mulai dulu yang dari Sabang ya. Dari Pulau Sumatera. Ada suku Batak. Nah, yang terkenal ya, yang besar, Batak Toba. Ada suku Gayo, ada suku Melayu, ada suku Rejang Lebong, dan masih banyak lagi ya. Ada. Kemudian ada setelah Sumatera kita turun ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini yang besar suku Jawa ya. Kemudian ada Betawi juga banyak ya orang Betawi. Kemudian Sunda, Madura, Tengger, Baduy, Samin, apalagi masih banyak ya sebetulnya. Kemudian sebelah Pulau Jawa ada Pulau Bali. Di Pulau Bali ada suku Bali. Kemudian di sebelah Bali Kepulauan Nusa Tenggara.
Ada suku Sumbawa, suku Manggarai, Ngada, Sika, Nusa Tenggara Alor, ya ada suku Alor, ada Bojo, dan masih banyak lagi. Kemudian atasnya itu yang besar adalah Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan itu terkenal dengan suku Dayak. Kemudian Bugis, Banjar, Bulungan. Kemudian sebelah Pulau Kalimantan ada Pulau Sulawesi yang bentuknya seperti huruf K ya. Di Pulau Sulawesi yang terkenal tuh ada suku Minahasa, ada Toraja, ada Sangihe Talaut, ada suku Bual, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan. Kemudian sebelah Sulawesi ada Pulau Maluku, Kepulauan Maluku. Nah, ada suku Ambon, suku Lumoli, Naulu, Pugu, Ternate, Kau, dan masih banyak lagi. Dan yang paling kanan ya, Merauke itu, ada Pulau Papua. Suku yang terkenal dari Papua ada Asmat, Dani, Biak, ada Aifak, ada Mandacan, dan masih banyak suku-suku lainnya yang ada di Papua. Ya anak-anak, sekarang kita lihat halaman 79. Kita lihat yang pertama adalah gambar Pulau Jawa. Pulau Jawa kita cari pasangan pakaian adatnya yang ada di sisi kanan. Ya, Pulau Jawa berarti pakaian adatnya yang gambar kelima dari atas ya. Gambar nomor 5, silahkan ditarik garis, dipasangkan. Kemudian yang kedua adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera kita pasangkan dengan gambar yang ketiga, yang gambar orang sedang memakai ulos. Nah, kemudian yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan kita tarik garis dengan gambar kedua, gambar penari ya, tari perang dengan membawa perisai tameng ya. Kemudian di kepalanya memakai topi bulu. Kemudian yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi kita pasangkan dengan gambar yang paling bawah. Ya, gambar pakaian adat baju bodo. Pulau Sulawesi kita hubungkan dengan gambar paling bawah pakaian ya baju bodo. Kemudian yang nomor 5 adalah Pulau Papua. Pulau Papua kita gabungkan dengan yang paling atas. Atas sendiri, gambar atas sendiri. Tari Papua, tari perang Papua. Kemudian berikutnya kita lihat gambar Kepulauan Nusa Tenggara kita hubungkan dengan pakaian adatnya gambar keempat. Ya, gambar keempat. Kemudian berikutnya Pulau Halmahera, Kepulauan Halmahera kita hubungkan dengan sebelahnya persis ya. Nah, ada membawa pedang seperti Patimura itu ya, Maluku ya, Kepulauan Maluku. Kemudian berikutnya Pulau Bali. Nah, kalau Pulau Bali kalian pasti tentu ingat ya, gambar penari pendet dari Bali. Ada di gambar nomor 6 ya. Ya, anak-anak, setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk menganut sebuah agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Di Indonesia ada 6 agama. Apa saja itu? Ya, Kristen, Islam, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Di gambar 80 itu
kalian amati ada peta. Silahkan kalian beri tanda dengan memberi warna pada peta tersebut. Daerah-daerah di peta ya, sesuai dengan persebaran agamanya. Ternyata di Indonesia itu penduduknya sangat beragam. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, kita bisa mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggal kita. Nah, ini tugas anak-anak. Ya, tugas kalian nanti akan mengerjakan halaman 81. Dalam kolom itu, desaku yang kaya. Nah, kalian akan isi pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, sebelum mengisi kalian akan melakukan kegiatan wawancara. Ini tidak usah berkelompok, kalian kerjakan sendiri-sendiri saja. Sebelum memulai wawancara, diingat-ingat persiapannya. Menentukan tempat dan waktu wawancara. Tentukan korespondennya. Tentukan tugas ini bukan kelompok ya. Jadi kalian siapkan peralatannya saja. Kemudian jangan lupa yang utama adalah membuat pertanyaan. Jadi siapkan daftar pertanyaannya dengan baik. Tema wawancaranya tentang wilayah tempat tinggalku, tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, tempat tinggalku adalah Indonesia kecil karena terdiri dari beraneka budaya. Hal yang menjadi perhatian apa saja? Ada agama, suku, kemudian tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan penduduk. Nanti kalian akan isi, kemudian hasilnya kalian foto dan kirimkan. Bisa melalui Google Classroom atau melalui WA. Kembali kita disajikan dalam bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, di sini terdiri dari ada berapa paragraf ini? Ada 7 paragraf. Kembali kita akan mencari ide pokok. Masih ingat ya tentang ide pokok? Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Kalian bisa menemukan ide pokok dalam teks tulis atau teks lisan. Untuk mengidentifikasi ide-ide pokok yang terdapat dalam teks, kalian perlu menemukan informasi penting dan ingat kalimat utama dari teks. Nah, kita lihat langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok. Kita ulang lagi ya. Kalian baca teks baik-baik dengan sungguh-sungguh. Kemudian perhatikan juga apa sih topiknya. Nah, kalimat utamanya yang mana ya? Atau kalimat intinya. Inti yang menjadi lisan dalam teks tersebut. Nah, intinya apa sih? Kemudian baru kalian garis bawahi saja. Yuk kalian siapkan, kita akan garis bawahi ide pokok yang ada dalam bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kita lihat paragraf 1. Silahkan langsung digarisi aja. Berarti ada ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kalian garis bawahi. Kemudian yang di paragraf kedua ada di kalimat utama, kebetulan juga ada di kalimat pertama. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi
bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai dan rukun. Yang keempat, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Kemudian yang kelima, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Dan yang keenam, Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang menjadi pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Di paragraf terakhir, adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia itu negara yang sangat besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain tadi apa? Suku, budaya, agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita telah belajar bahwa sila-sila dalam Pancasila memiliki nilainya masing-masing. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Ya, kemarin kita juga sudah sedikit menyinggung ini dalam nilai-nilai luhur ya. Setiap sila dalam Pancasila itu ada nilai-nilai luhurnya. Yuk kita akan kerjakan bersama-sama halaman 84. Mulai dari sila 1, nilai luhurnya. Bab 1 tentang ketuhanan ya, sila 1 ketuhanan. Nilai luhurnya kita bebas memeluk agama, bebas beribadah. Nah, menjalankan ibadahnya harus dengan tekun, ingat. Tidak suka memaksakan agama pada teman. Menghormati teman yang sedang beribadah atau merayakan hari besar agamanya. Itu nilai luhur yang pertama, sila 1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhurnya, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, kaya miskin sama saja. Tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah. Jadi harus berlaku adil. Menjenguk orang yang sakit, kalau ada teman yang sakit ditengok. Membantu teman yang kesusahan. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai luhurnya apa? Persatuan berarti gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai luhurnya apa saja? Contohnya pemilu, ya. Kemudian musyawarah untuk mufakat, pemilihan ketua kelas, pemilihan kepala desa,
menghargai pendapat orang lain, tidak suka memaksakan kehendak atau pendapat kita pada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa nilai luhurnya? Ya, kita memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Ya, Pancasila itu menjadi pandangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Nah, meskipun demikian, kita masih sering menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya, perilaku orang-orang di sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalian bisa baca di tabel itu ada contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya misalnya di lingkungan sekolah, ya ada yang suka pilih-pilih teman. Di lingkungan rumah, kadang kita membantah orang tua. Di lingkungan masyarakat, misalnya ada pencurian. Kemudian ada yang melakukan kekerasan, ada yang tidak mau mengikuti kerja bakti dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di halaman 85. Coba kalian amati dulu gambar halaman 86. Di situ gambar keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Apa sih faktor-faktor tersebut? Kita lihat. Yang pertama adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Penduduk kita sangat padat ya, apalagi di Pulau Jawa. Kemudian beragamnya suku, agama, ras dan golongan. Dan yang terakhir beragamnya budaya, sosial dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak penghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini tidak akan menjadi pemecah ya. Justru dengan keanekaragaman ini akan semakin mempersatukan bangsa Indonesia. Karena apa? Kita punya landasan yang kuat, yaitu berlandaskan Pancasila.